Salam budaya, lestari budayaku. Selamat datang di rumah kami di Dinas Kebudayaan Tunda Kabupaten Kota Yogyakarta bersama saya, Yeti Martanti. Dan pada hari ini ada tema menarik terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Sapa Budaya, membangun ekosistem kebudayaan di Kota Yogyakarta. Dan hari ini sudah bersama saya, Mas-Mas ya, Mas-Mas, ada Mas Hangga Fatana, ada Mas Helmi, Fauzi Helmi, dan ada Mas Dodi. Halo. Selamat datang di rumah kami. Apa kabar? Terima kasih, kabar baik. Gimana Pak Hangga kabarnya? Kabar baik, Sehat? Yeti, sehat. Mas Helmi? Semangat. Alhamdulillah Masih sehat. apa ini aktivitasnya Mas Helmi? Saya penelitian. Konsultan, juga mengajar, Ya, begitu? ya. Ada aktivitas yang lain? Sementara masih mempersiapkan pameran jilid kedua. Gitu. Oke, menarik sekali. Iya. Mas Hangga, ini memang sengaja saya balik. Mas Hangga, apa aktivitasnya saat ini selain mengajar tentu saja? Karena beliau ini juga adalah Kepala Prodi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Mungkin ada aktivitas lain untuk menyeimbangkan mengajar dengan yang lain begitu? Nampaknya memang sebagian besar waktunya habis untuk di kampus, Bu Oke. Yeti. Tapi ada hal yang menarik gitu yang sedang saya lakukan, mengelola Merdeka Belajar untuk Wah, mahasiswa. menarik ini ya, Ya. Merdeka Belajar ini Betul. memang baru gencar dilaksanakan di Betul. seluruh Indonesia. Betul. Mas Dodi, apa kabar? Alhamdulillah. Apa nih aktivitasnya Mas Dodi? Aku aktivitas harian itu aku media konsultan dari beberapa brand di Oke. Indonesia. Terus kemudian mengelola UKM di Yogyakarta sih. Oke. Ada beberapa UKM yang aku kelola. Oke, itu dari sisi apa? Aplikasi atau apa gitu Mas? Ada merchandise, Oh, merchandise, kemudian oke. ada aku mengelola UKM farm ikan hias, kemudian ada satu lagi ada marketplace. Marketplace oke. khusus ikan hias basisnya Android. Menarik sekali. menarik. Jadi memang ini dari latar belakang yang semuanya berbeda begitu, sehingga memang kita pertemukan Ya. dalam satu visi begitu kan. Oke, sekarang mungkin beralih ini ke Mas Hangga dulu nih. Jadi selama ini tentu saja sudah banyak berdiskusi dengan Dinas Kebudayaan yang ada inovasi tentang Sapa Budaya, membangun ekosistem kebudayaan di Kota Yogyakarta. Nah ini apa pandangan Mas Hangga Fatana dalam perspektif akademis terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta? Terima kasih Bu Yeti. Inovasi Sapa Budaya ini sebenarnya inovasi yang sangat tepat waktu dan relevan ya. Kenapa demikian? Karena setidaknya ada dua hal. Pertama, dari sisi global kita lihat sekarang bagaimana promosi budaya atau dengan bahasa lain sebagian mengatakan imperialisme budaya, invasi budaya asing ke daerah kita, ke negara kita itu semakin intensif gitu. Oke. Bukan satu hal yang harus kita tolak, tetapi perlu diimbangi dengan memastikan, poin keduanya adalah kita perlu memastikan bahwa generasi kita, masyarakat kita juga terus di saat yang sama melakukan internalisasi nilai-nilai budaya yang mereka miliki gitu. Agar mereka bisa punya cakrawala yang luas gitu ya, terkait dengan khasanah budaya di luar negeri, tetapi juga kemudian dikuatkan dengan jati diri budaya kita, budaya Jawa. Oke. Gitu. Dan saya lihat ini jadi hal yang sangat menarik dan juga momentum yang pas. Apalagi pemanfaatan ICT ini juga merupakan salah satu instrumen yang sangat efektif untuk bisa kemudian menarik perhatian masyarakat. Menarik sekali. Jadi dari perspektif akademis memang Sapa Budaya sebuah hal yang menjadi inovasi. Betul. Ya, inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ini memang dalam rangka untuk membangun ekosistem kebudayaan di Kota Yogyakarta ini memang berkelanjutan ya. Artinya Betul. bahwa ke depan ini berkelanjutan dan menjadi pembentuk manfaat gitu kan, Ya. untuk masyarakat juga pelaku seni budaya. Betul. Nah ini menarik sekali dan ada sesuatu hal di sini yang mungkin juga menarik karena ada sebuah logo yang juga sudah divisualisasi atau diwujudkan oleh seorang Mas Helmi ini yang sudah membuat sebuah logo terkait dengan Sapa Budaya. Tapi akan kita simak setelah yang satu ini. Yogyakarta.
kota budaya yang selalu mengikuti perubahan zaman. Kota yang tidak hanya memegang teguh nilai-nilai tradisi, namun juga terbuka pada arus modern digitalisasi. Keramah tamahan masyarakatnya, serta kesenian dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Adalah kekuatan yang terus dikembangkan seiring dengan lajunya zaman. Ekosistem kebudayaan terwujud melalui interaksi, jejaring, dan kolaborasi. Antara pemerintah, pelaku seni dan budaya, hingga masyarakat Kota Yogyakarta. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan bangga mempersembahkan Sapa Budaya, membangun ekosistem kebudayaan di Kota Yogyakarta. Ya, Mas Helmi sudah mewujudkan sebuah logo ya tentang Sapa Budaya ini. Mungkin kalau kita boleh tahu setelah diskusi tentu saja dengan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta begitu, apa sih sebenarnya yang kemudian yang ingin digambarkan, sesuatu hal yang kemudian ini sesuai dengan apa yang kemudian menjadi tujuan dari Sapa Budaya itu? Mungkin ada sebuah filosofi atau apapun. Gimana Mas Helmi? Kalau kita bicara mengenai logo yang kemarin sempat kita bahas, kemudian kita tuntaskan, ya kan. Selain logo Sapa Budaya ini sebagai penanda, kita mempunyai mimpi ya dari logo yang kita buat, yaitu adalah tumbuh. Kenapa kita memilih warna hijau di situ? Karena kita ingin Sapa Budaya ini tumbuh. Kemudian ada inisial yang kita ambil dari kata Sapa, yang kita ambil huruf depannya S, dan budaya kita ambil inisial huruf B-nya, kemudian kita satukan dalam sebuah jalinan grafis yang cukup unik ya. Kemudian kita menambahkan elemen Jawa yang berupa lung atau pupus yang berada di sampingnya, seolah-olah dia akan tumbuh ke atas, menciptakan sebuah ekosistem budaya yang berkelanjutan dan terus tumbuh, berkolaborasi dan menjadi sebuah ekosistem yang positif. Harapannya seperti itu, Bu Yeti. Ini berapa lama ini proses kreatif ini dikerjakan? Perlu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, ataukah hanya hitungan jam ya? Ini menarik, ini menarik. Karena begini, jujur aja itu dalam hitungan jam. Waduh, luar biasa. Karena dikejar deadline. Jadi kita kemarin sempat berdiskusi dengan Pak Angga, dengan Bu Yeti, beberapa logo yang sejak awal kita rencanakan, ternyata semuanya berubah, sehingga akhirnya ini wangsit dari atas tiba-tiba jatuh, kemudian menemukan logo itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana logo ini bisa kita terjemahkan bersama untuk memiliki harapan-harapan besar terhadap Sapa Budaya ke depan, dan ini menjadi sebuah penanda bahwa Sapa Budaya yang
kita buat dalam format logo tadi bisa menjadi sebuah kata kerja, bukan hanya kata benda yang diam terus kemudian hanya menjadi penanda saja, tapi akan terus bergerak seiring dengan perkembangan nilai-nilai budaya di Kota Jogja. Begitu sih. Oh, Bu Yeti. menarik sekali. Yang pasti tadi sama dengan Mas Hangga Iya. ya, memang membangun ekosistem kebudayaan itu ya ini tujuannya bagaimana berkelanjutan Iya, ya. berkelanjutan. Jadi berkelanjutan, tumbuh terus ya Tumbuh, dan berkelanjutan. iya. Nah, ini Mas Dodi sekarang, waduh giliran Mas. Yang terakhir biasanya paling berat ya. Jadi Iya. ini kebetulan juga mendukung, mensupport Iya. untuk membuat sebuah apa namanya, aplikasi berbasis web atau Eh, ya website atau web apa based, ya web web-based, based, ya. web based platform. Tapi gitu ya. bisa disebut juga aplikasi gitu ya, Mas? Ya. Iya, untuk kemudahannya bisa disebut sebagai sebuah Aplikasi aplikasi. ya, gitu. karena memang dikoneksikan juga dengan GSS ya Yes, ke betul. depannya. Mm-mm. Ini sebenarnya apa sih yang ditonjolkan dari Sapa Budaya kalau Iya. kita melihat dari aplikasi yang ataupun website ya, website yang kemudian dibantu dibuat oleh Mas Dodi ini? Iya, sebenarnya kalau dalam edit value-nya ada di mana gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Sapa Budaya, edit value-nya justru ada di visi besarnya itu yang Oke. tadi disebutkan oleh Mas Hangga, dari Bu Yeti, kemudian dari Mas Fauzi juga gitu ya. Visi besarnya justru value-nya justru di visi besarnya itu gitu. Dan kemudian aku mesti menerjemahkan itu dalam platform di mana tidak hanya menempatkan pelaku budaya dan kemudian pemerintah daerah sebagai aktor utama, tapi kemudian publik juga kita perkenalkan untuk berpartisipasi gitu. Oleh karena itu, makanya tadi sebutkan bahwa ini sebuah ekosistem gitu, ekosistem yang semua saling berpartisipasi, semua saling berkontribusi, yang pada akhirnya adalah kita sama-sama tumbuh nih, yang tadi sebenarnya Mas Fauzi tentang nilai-nilai filosofis dari logo itu sendiri. Dan salah satu yang menjadi keunikan dari Sapa Budaya ini adalah peer-to-peer connection gitu ya, antara pelaku budaya dan kemudian masyarakat luas gitu. Tidak hanya dikotakan masyarakat Yogyakarta, tapi memang masyarakat Indonesia secara luas gitu ya. Jadi memang terkait dengan apapun juga, terkait dengan pelaku budaya, masyarakat luas bisa mengakses Sapa Budaya ini tidak terbatas gitu ya. Dan mau belajar budaya misalkan bingung, kita mau mulai belajar nari itu di asli seniman dari Yogyakarta itu dari mana? Iya dari Sapa Budaya, nggak dari lain-lain gitu. Kalau misalkan kita harus searching, kita googling dan sebagainya, ya mungkin pilihannya banyak sekali gitu. Tapi memang di Sapa Budaya ada verifikasi pelaku budaya, kemudian pelaku budaya pengalaman orang lain terhadap seniman dari Yogyakarta itu bisa dilihat di Sapa Budaya nantinya gitu ya, seperti itu. Jadi ada sebuah kepastian ya kalau Ya, orang betul. kemudian ingin belajar, Ya. ingin berkolaborasi Ya. atau jejaring itu, Ya. ya dengan di Sapa Budaya itu bisa ditemukan semuanya gitu, Yes, dan itu memang betul. terverified gitu, artinya Yes. ya memang ada sesuatu yang memang itu sudah terverifikasi dari dinas Yes. setempat ya. Betul. Jadi ada kepastian, jaminan itu yang penting memang Yes, saat ini. betul. Oke, ini kembali ke Mas Hangga nih. Ya, siap. Tadi sudah disampaikan setelah diskusi tentu saja dengan beberapa pihak dan juga dengan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Ya. Mungkin ada sebuah hal-hal yang kemudian ditanya begitu, banyak orang bertanya gitu kan. Kenapa harus Sapa Budaya gitu? Apakah memang Sapa Budaya ini kemudian punya sesuatu yang kemudian memastikan bahwa apakah nanti benar-benar bisa membangun sebuah ekosistem kebudayaan gitu di Kota Yogyakarta. Nah ini kalau pandangannya Mas Hangga sendiri seperti apa? Ini menarik Bu Yeti ya. Tadi sudah diuraikan oleh Mas Helmi dan juga Mas Dodi ya tentang bagaimana pertama sisi simbolik dari Sapa Budaya, kedua fitur-fiturnya seperti apa begitu. Yang saya amati dan ini belum muncul di inisiatif serupa adalah orientasi bahwa inovasi ini bersifat participatory. Jadi mengundang partisipasi dari para pemangku masyarakat kepentingan ya. gitu ya, juga masyarakat tentunya ya. gitu ya. Yang mereka biasanya kalau dalam konteks studi kebijakan nih misalnya, kita melihat biasanya kebijakan itu dibuat
objeknya adalah pemangku kepentingan. Tapi kalau di sini tidak, pemangku kepentingan justru dilibatkan sebagai subjek karena sukses tidaknya inisiatif ini atau inovasi ini juga nanti sangat bergantung pada interaksi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Sehingga kalau tadi mengacu pada pertanyaan dari Bu Yeti, saya cukup optimis gitu ya melihat kenapa harus Sapa Budaya, karena Sapa Budaya melibatkan para pelaku seni, baik itu individu, kelompok, sanggar maupun lembaga, dan juga yang tidak kalah penting adalah masyarakat umum ya, untuk juga turut berpartisipasi. Tadi disampaikan kalau mau belajar bahasa Jawa misalnya belajar tari atau apa gitu. Yang ini sampai hari ini kita belum ada. Nah, memang kemudian yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana kemudian kita menumbuhkan interaksi yang cair dan juga tentunya otentik ya antar masyarakat dengan para pelaku seni budaya. Tapi saya lihat itu bukan satu hal yang mustahil dan bukan hal yang sulit kalau kita kerjakan bersama. Berarti ada sesuatu hal yang di sini peran serta masyarakat Betul. dalam proses pelestarian dan pengembangan budaya itu semakin meningkat ya, secara Betul. langsung maupun tidak langsung. Betul, Ibu. Kemudian yang kedua juga kemanfaatan yang kemudian diperoleh oleh pelaku seni budaya itu sendiri gitu Betul, ya. Nah betul. ini luar biasa. Mungkin ke depan berarti harus banyak lagi sesuatu yang kemudian harus diupayakan untuk berkembang. Betul, ya. betul. Seperti yang disampaikan Mas Helmi tadi, memang ini sesuatu yang tumbuh dan kemudian berkelanjutan. Nah, kalau Mas Helmi sendiri begitu, bagaimana sih merespon sebuah Sapa Budaya ini yang kemudian tumbuh berkelanjutan, dan bagaimana kemudian proses nantinya supaya tumbuh dan berkembang itu tentu saja tadi sudah divisualisasi dalam sebuah logo ya. Nah, bagaimana kemudian ini nanti itu bisa memastikan bahwa ini akan bertumbuh dan berkembang gitu dengan logo itu, atau apakah dari dinas harusnya ya mengupayakan untuk promosi gencar atau seperti apa Mas Helmi? Jadi ketika Sapa Budaya ini menjadi sebuah elemen yang dimiliki oleh semua pihak, bukan hanya dinas kebudayaan, tapi juga dimiliki oleh ekosistem yang ada di dalamnya, ya ini harus ditumbuh kembangkan bersama, gitu. Bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas kebudayaan itu sendiri, tapi semua elemen. Sehingga ketika dibuat berbagai macam kegiatan, event dan lain-lain, ekosistem di situ tumbuh dengan hadirnya sebuah logo yang kita kemas tadi untuk terus nempel. Jadi dalam kehidupan aktivitas berbudaya tadi terus nempel. Artinya seperti yang saya sampaikan di awal, ini bukan hanya menjadi sebuah kata benda, tapi menjadi kata kerja. Gitu. Dan itu semuanya bergerak. Iya, begitu. bergerak ya. Yeah. Mas Dodi, Iya. ini ada hal yang memang karena kan kita itu dinamis ya, teknologi juga. Betul. Bagaimana kita itu sekarang itu kan harus memanfaatkan teknologi untuk mempermudah kita juga gitu kan. Betul. Dalam melaksanakan aktivitas, termasuk bagaimana kemudian Sapa Budaya ini sebagai sebuah web ya, itu nanti kan juga harus dinamis ya. Artinya mengakomodasi kebutuhan yang kemudian berkembang. Nah, kaitannya dengan fitur dan sebagainya. Apakah kemudian ke depan ini bersama dengan Dinas Kebudayaan tentu saja, apakah ada sebuah pengembangan dari aplikasi atau website tersebut gitu untuk kemudian menyesuaikan atau menyelaraskan dengan dinamika yang terjadi dalam proses ini gitu. Tapi bisa dijawab nanti ya Mas ya, setelah yang satu ini. Yogyakarta. Kota budaya yang selalu mengikuti perubahan zaman. Kota yang tidak hanya memegang teguh nilai-nilai tradisi, namun juga terbuka pada arus modern digitalisasi. Keramah tamahan masyarakatnya,
serta kesenian dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Adalah kekuatan yang terus dikembangkan seiring dengan lajunya zaman. Ekosistem kebudayaan terwujud melalui interaksi, jejaring, dan kolaborasi. Antara pemerintah, pelaku seni dan budaya, hingga masyarakat Kota Yogyakarta. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan bangga mempersembahkan Sapa Budaya, membangun ekosistem kebudayaan di Kota Yogyakarta. Ya, Mas Dodi, jadi bagaimana kemudian proses untuk perkembangan dari aplikasi berbasis web tersebut? Iya, betul. Jadi artinya adalah kalau kita bicara platform digital hari ini adalah platform yang berkonsentrasi pada users gitu ya. Bukan lagi berkonsentrasi kepada developer ya, tapi pada users. Pada akhirnya adalah dalam proses budaya, users itu mengalami banyak perubahan-perubahan. Dan Sapa Budaya pada akhirnya akan ngikutin yang namanya proses perubahan-perubahan users dalam mengkonsumsi platform digital. Let's say misalkan kita bicara tentang bagaimana tingkat interaksi pelaku seni budaya dengan masyarakat luas misalkan. Pada akhirnya tidak hanya terkait dengan connection bertegur sapa saja, tapi pada akhirnya adalah bagaimana kemudian pelaku budaya bisa menerjemahkan langsung misinya dia dalam menyampaikan nilai-nilai budaya pada user itu sendiri. Aku berpikir suatu saat nanti Sapa Budaya ini akan menjadi satu-satunya referensi tidak hanya pelaku budaya, tapi budaya di Yogyakarta pada akhirnya. Aku berpikir seperti itu. Kenapa? Karena yang tadi itu masyarakat kadang-kadang dengan tadi Mas Angga sampaikan tentang invasi budaya dan sebagainya, karena masyarakat itu clueless banget terkait dengan bagaimana mereka mengkonsumsi budaya-budaya yang ada di masyarakat itu sendiri. Pasti ini perkembangannya luar biasa dan edan banget menurut aku gitu. Kenapa? Karena ini niche banget marketnya, dan kalau marketnya itu niche, mereka punya tingkat loyalitas itu tinggi banget terkait dengan Sapa Budaya ini sendiri gitu. Menurut aku begitu. Iya, jadi berharap ke depan seperti mungkin tadi diskusi di belakang layar itu kan kita sempat menyampaikan berharap bahwa kita tuh resah dan gelisah kalau belum mengakses Sapa Budaya gitu. Jadi betul. Tidak hanya kemudian kita tuh kan biasanya bangun tidur langsung buka HP, lihat TikTok, lihat Instagram atau apapun, tapi kita berharap kita akan resah gelisah, kita harus lihat Sapa Budaya gitu. Jadi berharap ke depan itu seperti itu gitu ya Mas Dodi. Betul. Ini mungkin terakhir dari sesi kita, ini kita akan memberikan semacam closing statement atau harapan-harapan dari ke depan bagaimana kemudian Sapa Budaya membangun ekosistem kebudayaan di Kota Yogyakarta ini. Mungkin dimulai dari ini kita balik ya, Mas Dodi dulu begitu. Oh, dari aku dulu. Ini lagi mikir tadi apa ya? Lagi mikir tadi apa gitu. Jangan harap-harap cemas ya, Mas. Harapannya begitu. Jadi pasti langsung nunduk mikir apa. Tapi yang paling utama aku gitu ya, ketika kita bicara tentang Sapa Budaya, kita bicara tentang kolaborasi gitu. Kita bicara kolaborasi, kita bicara ekosistem, dan kita bicara tumbuh, dan pada akhirnya ada Sapa Budaya tidak hanya menumbuhkan pelaku seni dan budaya semata gitu, tapi menumbuhkan juga tentang bagaimana masyarakat memahami budaya itu sendiri melalui Sapa Budaya gitu. Menurut aku sih begitu Sapa Jadi Budaya. satu ada peran aktif masyarakat, pelaku seni budaya itu sendiri, tapi juga ada kemanfaatan begitu ya yang bisa diperoleh, dan tentu saja biasanya kalau kita orientasinya kepada pengguna begitu, tentu saja ini semakin lebih cepat ya dalam berkembang gitu ya. Betul. Nah, sehingga mungkin
pengembangan yang ke depan itu juga berharap bahwa ini semakin orientasinya ke user, tapi bagaimana kemudian juga membawa manfaat begitu. Betul. untuk mereka juga. Nah ini Mas Helmi, aduh, untuk harapannya, jangan harapan yang lain ya Mas Oh ya. iya. Untuk Sapa Budaya. Oke, cukup sederhana saja. Dari apa yang kita bahas tadi, terus kemudian ekosistem yang ada di dalamnya, kemudian visi dan misi serta arti dari logo Sapa Budaya ini bukan hanya milik pelaku budaya saja, tapi akan menjadi milik semua lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke dan menjadi referensi positif bagi perkembangan budaya di Indonesia. Wah menarik ini, lugas ya, padat Padat, berisi. singkat, berisi. Pas 30 menit Mas Helmi. Iya. Oke, Mas Angga nih yang terakhir. Terima kasih Bu Yeti. Tadi disampaikan, saya ingin menambahkan sedikit bahwa tadi ekosistem itu sebenarnya kan simbol keberagaman. Ya kan? Dan ketika masyarakat belajar dari keberagaman, maka rasa untuk saling menghargai, rasa untuk semakin memiliki sense of belonging dan sense of ownership terhadap budaya, ini akan semakin tumbuh. Sapa Budaya, saya sangat berharap bisa menjadi media edukasi bagi masyarakat untuk tidak hanya sekedar tahu, tapi juga bisa mempelajari, bisa menguasai, dan juga akhirnya menjadi agen atau duta-duta budaya, diplomat-diplomat sipil gitu ya, untuk bisa mempromosikan budaya kita ke luar negeri. Wah luar biasa ini. Jadi bisa menginternasional nanti ya. Ya mudah-mudahan, Iya, saya iya. optimis. Amin, ya. Optimis, sangat Terima optimis. kasih Mas Angga. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. sudah berbincang, ngobrol santai nih di rumah kami di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam Bincang Budaya. Dan terima kasih untuk semua pemirsa. Semoga apa yang sudah kita diskusikan atau obrolan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Sapa Budaya membangun ekosistem kebudayaan di Kota Yogyakarta bisa berkelanjutan. Bagaimana kalau masyarakat dan juga pelaku seni budaya bisa berinteraksi, bisa berjejaring, dan bisa berkolaborasi tentu saja untuk kemanfaatan kita bersama demi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih dan sampai ketemu di Bincang Budaya ke depan. Salam budaya, lestari budayaku.